Indikator keberhasilan bahwa kita sudah berhasil memilih formasi tahap 2 atau lakukan daftar ulang tahap 2, maka di sini ada tulisan yang sudah berubah. Dan di sini tahapnya sudah berganti menjadi tahap 2. Pemilihan formasi P3K Guru tahap 2 ini nanti akan ditutup tanggal 19 November tahun 2021 pukul 23:59. Nah, sobat-sobatnya, pada video ini kita akan berbagi tutorial tentang bagaimanakah cara untuk memilih formasi P3K Guru tahap 2 atau cara daftar ulang P3K tahap 2 mulai dari awal sampai selesai. Dan juga kita akan berikan contoh, yaitu nanti jika kita sudah berhasil mendaftar P3K Guru tahap 2, itu nanti ciri-cirinya seperti apa. Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah teman-teman, yang pertama ini kita masuk ke sscsn.bkn.go.id, kemudian kita klik enter. Berikutnya, teman-teman untuk memilih formasi di tahap 2 ini kita langsung saja klik di sini, tombol login ya, kita klik. Kalau ada tampilan seperti ini, maka kita klik saja OK. Berikutnya teman-teman, di sini pada halaman login, ini kita masukkan nick dan juga password kita. Asal kita tahu saja, mengapa di sini ada tulisan pembuatan akun sudah ditutup. Ini adalah tidak membuka pendaftaran untuk pembuatan akun baru, teman-teman. Jadi untuk memilih formasi di tahap 2, ini teman-teman harus sudah melakukan pendaftaran ya pada bulan Juli kemarin dan sudah upload berkas serta lolos verifikasi administrasi. Berikutnya, setelah kita masukkan nick dan juga password-nya, kita klik saja masuk. Ini adalah kondisi awal teman-teman, kondisi awal ketika kita belum memilih formasi P3K Guru yang tahap 2. Artinya tampilan ketika kita belum mendaftar P3K tahap 2 itu adalah seperti ini. Di sini masih ada tulisan tahapnya itu tahap 1 teman-teman. Nah, selanjutnya untuk memilih formasi di tahap 2 ini kita scroll ke bawah ya. Berikutnya setelah sampai sini teman-teman bisa scroll ke bawah, ini adalah, untuk contoh guru yang terdaftar di Dapodik sekolah negeri. Kemudian kita scroll, nah di sini pada bagian ini, maaf Anda nggak lolos seleksi tahap 1, masa sagap berakhir, Anda masih bisa mengikuti seleksi tahap 2. Untuk memilih formasi P3K Guru yang tahap 2, artinya formasi yang masih tersisa dari pendaftaran tahun 2021, sisa dari, yang keterima ya di tahap 1, kita klik di sini, memilih formasi tahap 2, kita klik. Kita akan dibawa ke menu pop-up baru. Inilah tampilan ketika kita sudah masuk ke sistem pendaftaran P3K Guru yang tahap 2. Nah, di sini untuk jenis seleksi P3K Guru ini nggak bisa kita ubah ya, ini sudah terkunci, kemudian tahap 2 ini terkunci. Pemerintah Kabupaten Ngawi ini terkunci karena di sini instansi kita adalah ya di sini. Kemudian nanti formasi yang ditampilkan itu adalah formasi yang ada pada instansi asal kita. Kemudian untuk jenis formasi yang umum, karena dulu ketika melakukan pendaftaran ini kita pilih yang umum ya, bukan yang disabilitas. Kemudian teman-teman, untuk batas akhir pendaftaran, teman-teman harus segera lakukan nanti sebelum tanggal 19 November tahun 2021 ini ya. Nah, di sini untuk pendidikannya itu adalah pendidikan awal kita itu apa? Pendidikan yang tertera di Dapodik, pendidikan yang sudah kita verifal ijazahnya di Info GTK, dan juga pendidikan yang kita, isikan ketika membuat pendaftaran di SSC ASN. Termasuk juga yang mana bukti fisiknya itu sudah kita upload ya pada bagian unggah dokumen untuk pendaftaran P3K Guru kemarin. Nah, selanjutnya di sini kita scroll ke bawah. Nah, setelah sampai sini teman-teman, di sini berdasarkan dari data pendidikan kita, di sini nanti akan ditunjukkan ya, ini ditunjukkan jabatannya yang bisa kita lamar itu apa saja. Kemudian lokasi formasinya itu di mana yang masih tersedia. Nah, lokasi formasi ini adalah, lokasi formasi yang tersedia, ketika kita, disesuaikan dengan ijazah dan atau sertifikat pendidikan yang kita miliki. Kalau misalkan di sini untuk pilihannya ini hanya satu seperti ini, maka teman-teman ini kita bisa pantau,
secara berkala nanti akan memenuhi. Teman-teman bisa ketikkan manual di sini ya, teman-teman bisa ketikkan manual, nanti untuk formasi yang diinginkan itu seperti apa. Nah ini teman-teman, dengan ijazah ini, kita Sardik ini nggak memiliki karena belum punya Sardik, dan kalau misalkan teman-teman memiliki Sardik baru, ini kita tidak bisa menambahkan ya untuk, pemilihan formasi yang tahap 2 ini. Karena sifatnya ini hanya memilih formasi saja. Nah di sini untuk pendidikan ini, dengan jabatan ahli pratama guru kelas SD, maka di sini akan ditunjukkan formasi kita pilih. Nah ini formasinya yang bisa dilamar dengan ijazahnya adalah ahli pratama guru kelas SD. Kemudian lokasi formasi ini kita sudah sesuai. Kalau teman-teman sudah sesuai semua, ini kita scroll ke bawah. Berikutnya langkah terakhir inilah kita mengisi captcha dan juga mengakhiri pendaftaran tahap 2. Nah, di sini teman-teman sebenarnya ada petunjuk ya untuk pengisian formasi. Pilih instansi dan jenis formasi dari formasi tujuan pendaftaran. Instansinya mana, jenis formasinya mana, tujuannya mana. Kemudian kita klik tombol pilih ya untuk melakukan pengecekan formasi serta syarat batas umur instansi, pilih jabatan dan lokasi formasi dari formasi tujuan. Nah, kemudian kita masukkan kode captcha di bawah ini, kemudian kita klik tombol akhiri pendaftaran. Sekarang kita masukkan kode captcha dulu, di sini adalah huruf D kecil, kemudian angka 9, angka 0, kemudian angka 6. Langkah terakhir ini kita klik akhiri pendaftaran. Kita klik, nah di sini akan ada tulisan seperti ini, yaitu peringatan ya. Kita harus membaca dulu. Peringatan setelah pendaftaran diakhiri dan diproses, Anda tidak bisa mengubah data. Pastikan kembali jabatan dan lokasi kerja ini sudah sesuai. Apakah Anda yakin untuk mengakhiri proses pendaftaran? Jika teman-teman sudah mengecek dan sudah yakin dengan formasi jabatan ini, teman-teman bisa klik saja iya. Kita tunggu prosesnya. Tunggu sampai ada tulisan pemilihan formasi tahap 2 berhasil dilakukan. Kemudian teman-teman bisa klik OK. Nah ini teman-teman, ini adalah tampilan ketika kita sudah mengisi formasi, memilih formasi. Maka kita harus pastikan bahwa pengisian formasi kita ini sudah berhasil. Nah di sini nanti jika sudah berhasil, tombol memilih formasi sudah nggak ada. Nah ini menghilangkan ini. Dan untuk mengubah status dari tahap 1 ke tahap 2, ini kita reload di sini teman-teman, reload. Indikator keberhasilan bahwa kita sudah berhasil memilih formasi tahap 2 atau lakukan daftar ulang tahap 2, maka di sini ada tulisan yang sudah berubah. Dan di sini tahapnya sudah berganti menjadi tahap 2. Kemudian di sini ahli pratama guru kelas umum, kemudian lokasi formasi yang kita pilih, dan untuk lokasi tesnya. Nah, ini nanti akan tertera pada kartu ujian ketika kita nanti melakukan pencetakan kartu peserta ujian. Oke, demikian sobat-sobatnya cara mudah untuk memilih formasi P3K Guru tahap 2. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.